AP, bocah 6 tahun ini memekik kesakitan saat keluarganya sendiri tega menganiaya dengan berusaha mencungkil mata kanannya. Video penganiayaan ini viral setelah direkam dan diunggah salah satu paman korban lainnya yang akhirnya melaporkan ke polisi. Insiden ini diketahui terjadi di Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada hari Rabu 1 September lalu. Polisi menangkap 4 pelaku, yaitu H, ibu korban, yang berperan mencungkil mata, lalu T dan B, ayah dan kakek korban, yang berperan memegang tangan dan kaki. Sementara S, paman korban, berperan memegang kepala korban. Ya, Ustaz, kalau kita lihat kasus AP ini memprihatinkan juga mengerikan ya. Iya. Katanya dicungkil, alasannya diduga ini untuk ilmu hitam ataupun pesugihan. Sebenarnya apa pandangan Islam tentang ilmu hitam ataupun pesugihan ini, dan sebenarnya zaman Nabi terdahulu ini sudah ada belum praktek pesugihan ataupun ilmu hitam ini? Pertama, sejarah tentang ilmu hitam itu sudah ada sejak Mesir kuno. Jadi dulu di Babylon itu ada yang namanya tradisi, ada ilmu hitam. Tujuannya banyak, makanya latar belakang atau asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 102 itu berkaitan dengan ada orang mempraktekkan ilmu hitam. Bukan hanya untuk kekayaan, tetapi juga untuk yuwaswisu fi sudurinas, yaitu kadang-kadang memang setan itu membisikkan sesuatu yang kaitannya dengan psikis dan ruhani, bahkan kepada mindset. Karena sesungguhnya yang terjadi seperti yang dicungkil mata ini adalah bukan sekedar karena keyakinan. Ini yang paling bahaya adalah keyakinannya dulu. Karena itu dari mulai sisa alam kuburnya sampai di akhiratnya itu betul-betul dikecam. Karena memang setan itu menggelincirkan orang dengan 9 pintu. 9 pintu di situ diantaranya adalah ilmu sihir. Saharo itu artinya mengelabui mindset seseorang. Dan ternyata praktek-praktek bahwa ada mindset pengen wealth without work. Indonesia ini sangat rentan terhadap, apalagi di saat seperti ini. Pengen kaya tapi lupa proses kerjanya. Ada budaya namanya budaya instan. Bentuknya tidak hanya itu, tidak hanya nyukil mata. Ada yang semedi, ada yang ritual, ada yang nyembelih ini, nyembelih itu dengan cara tertentu dari bisikan setan. Tapi sekali lagi, Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, itu semuanya adalah bisikan dari setan, itu bentuk kekafiran, tanda orang tidak mau beragama. Dan ternyata mindset kita tidak hanya ini, mentalitas seperti ini sejak dulu di media sebelum pandemi pun ada. Orang pengen kaya cukup ketik rek spasi ini. Bahkan pengen kaya gandakan uang, pengen cepat sehat bawa air setengah gelas dicelupin batu di Jombang. Bahkan banyak hal, modusnya banyak. Semuanya ini sama, yaitu dari kesalahan, satu kesalahan keyakinan secara Islam betul-betul dikecam. Karena itu wala tatabi khutawati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Karena itu adalah orang yang melangkah setan itu adalah bentuk kekafiran. Azabnya dari dari kuburnya sampai di akhiratnya nanti. Maka jelas apapun usaha ilmu hitam itu, karena itu prakteknya itu semuanya pengaruh jin, namanya jin korin. Jin korin ini di dalam istilah Islam adalah untuk khodam. Khodam itu adalah untuk bantu untuk melakukan sesuatu, tetapi semuanya dilarang dalam Islam. Makanya Islam punya preventif terhadap itu, misalnya suruh berlindung dari setan, mau baca Quran dalam surat An-Nahl, wa idzal Quran fasta'id billah. Kalau kamu wa idzal Quran, sebelum kamu baca Quran, maka suruh berlindung dari godaan setan. Sebelum tidur misalnya, kita disunahkan untuk baca trigul, kulhu, kul'a'u, kemudian ditiupkan itu bentuk dari cara menanggulangi pengaruh-pengaruh sihir atau setan. Bahkan suruh baca ayat kursi sebelum tidur. Itu bagian cara-cara Islam, karena memang Islam sangat antipati terhadap ilmu-ilmu hitam. Dan ini sebetulnya sangat rentan karena kondisi sekarang ini semua orang dalam mengalami uncertainty, ketidakpastian. Perubahannya, volatilitasnya sangat tinggi
kenyataannya sekarang ini dalam gonjang-ganjing ekonomi seperti ini, orang mudah tergiur dengan itu. Sebetulnya sihir dalam real tidak hanya kepada ilmu hitam, tetapi orang dalam investasi bodong itu juga bentuk-bentuk langkah-langkah setan. Cuman itu tidak pakai ilmu hitam. Begitu kurang lebihnya, tetapi secara singkat bahwa Allah melaknat bentuk-bentuk ilmu-ilmu hitam yang dilakukan karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 jelas-jelas bahwa itu adalah ajaran-ajaran kekafiran, ajaran-ajaran dari setan. Kalau kita perkuat keyakinan kita perkuat keilmuan kita dalam beragama, insya Allah itu akan teredukasi. Nah, maka terima kasih pada TV One bahwa dari sisi ini sekali lagi masyarakat jangan mudah untuk tergiur dengan sesuatu yang bentuknya saharo. Saharo itu sihir, itu artinya mengelabui. Saharo, sihir itu dari bahasa Arab namanya saharo, mengelabui. Kalau ada misalnya kuningan tapi dicelup dengan emas, maka seolah-olah emas padahal itu kuningan, itu sihir. Nah, setan juga begitu. Seolah-olah itu akan langkah cepat, nah, padahal itu tidak akan menjadikan keselamatan hidupnya dunia sampai akhirat. Begitu Mas Rizky? Betul. Jelas sekali. Banyak orang yang mengikuti aliran Fusigian dan juga ilmu hitam ini, dan kebanyakan mereka dari kalangan umat muslim begitu, dan banyak praktik-praktik ini bersembunyi di balik ayat-ayat dan juga doa-doa begitu, sehingga banyak yang percaya. Ada dua aspek. Satu memang kekurang pahaman kita terhadap Islam yang komprehensif. Jadi kadang-kadang keberagamaan kita memang tidak dilengkapi dengan keilmuan. Mayoritas orang Islam itu masih belum memahami Islam secara komprehensif. Yang kedua, memang ayat ini karena terlalu lengkap. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ayat ini mudah untuk menyihir. Tahun 2024 nanti juga ayat juga disalahgunakan tidak hanya untuk cari kekayaan, tapi untuk cari kursi di Senayan. Itu. Bahkan nanti semuanya serba pakai ayat, karena orang Indonesia mayoritas orang Islam, maka yang paling ampuh ya dengan ayat. Nanti untuk kampanye pakai ayat, untuk cari kursi pakai ayat, untuk cari bahkan untuk menikahi wanita, menipu wanita juga dengan ayat. Nah, memang ayat ini kayak dua mata pisau. Artinya pisau ini bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan ayat orang bisa mendapatkan satu keuntungan duniawi menyesatkan, tapi juga bisa untuk menyelamatkan untuk akhirat. Demikian juga ayat-ayat Quran. Jadi ayat Quran ini karena kita ini kalau sudah orang dukun atas nama Quran tetapi berkedok, dukun berkedok Quran juga ada. Dukun-dukun yang pakai serban, dukun-dukun yang pakai ayat-ayat Quran, karena memang kita mudah sekali terhipnotis dengan sesuatu yang kaitannya dengan ayat suci. Ya, makanya yang namanya juga pisau dipegang oleh ahlinya bisa untuk bedah sesar, tapi dipegang penjahat juga untuk bisa dapat uang. Sama-sama dapat uang. Nah, itulah kelemahan kita. Sekali lagi kita harus edukasi bahwa kita memahami ayat juga sesuai fungsinya. Jangan sampai disalahgunakan, apalagi untuk cari dunia. Karena sekarang ini apapun pakai ayat. Nah, ini juga ini. Nanti di 2004 sekali lagi ada lagi ayat yang dipakai untuk kepentingan lain. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz Wijayanto atas kesempatannya untuk pemirsa TV One. Ada intinya bahwa Islam tidak membenarkan dan juga melaknat. Sangat dilaknat. Kita juga harus paham terhadap ayat-ayat yang dibacakan ataupun yang ada di Al-Quran. Bahkan seluruh ibadahnya bisa hangus. Seluruh amal baiknya hangus. Sekali orang mempercayai dukun, sekali saja 40 hari saja sholatnya nggak diterima. Apalagi kaitannya dengan ilmu-ilmu kekafiran ini. Jadi hindari betul-betul dilaknat Pak Rizky. Ya. Islam melaknat orang yang praktek seperti itu. Praktek pesugihan dan iya. ilmu hitam. Baik, betul. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.